Hai guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Kalian mungkin pasti udah tahu ya dari judul video ini, kita bakal bahas apa. Yap, saya akan cerita pengalaman saya pakai Realme 7 Pro ini selama 2-3 harian. Oh ya, disclaimer dulu kalau video ini bukan video review ya, jadi hanya video hands on aja. Oke, sebelum kita bahas, kita intro dulu ya. Sebelumnya seperti biasa kita akan lihat ada apa aja sih di dalam box ini. Yang pertama tentu ada buku-buku panduan seperti manual book dan kartu garansi. Kemudian ada jelly case transparan dimana di sini juga ada SIM ejector. Oh ya, Realme 7 Pro ini udah mendukung triple slot yang bisa kalian isi 2 SIM dan 1 micro SD. Kemudian lanjut ada adapter Super Dart dimana di sini ukurannya cukup gede ya, mirip dengan adapter 30 watt dari Realme, tapi kali ini udah mendukung 65 watt fast charging. Lalu ada kabel USB Type-C. Oh ya, buat informasi aja kalau charger 65 watt ini harus pakai kabel bawaannya ya, jadi kalau nggak pakai kabel bawaannya nggak bisa jalan fast chargingnya. Dan ini dia smartphone-nya. Kita lihat dari sisi bawah ada headphone jack, port Type-C, dan juga grill speaker. Sementara pada bagian sisi kanan ada tombol power, dan di sisi atas ada mic noise cancelling dan earpiece yang juga punya fungsi sebagai speaker kedua. Sementara pada bagian kiri ada SIM tray dan juga volume up and down. Pas pertama kali lihat smartphone ini, menurut saya pribadi desainnya udah cukup berubah ya. Meski nggak terkesan yang berubah banget gitu, tapi saya sendiri apresiasi buat Realme yang mau dengerin saran dari pengguna mereka dengan mengubah desain. Yang justru menurut saya agak kurang itu adalah pemilihan warnanya dari Realme 7 Pro ini. Cuman ada 2 warna, yakni mirror silver dan mirror blue. Dan keduanya ini tuh sebenarnya cukup mirip ya kalau diperhatikan. Warna silver dari Realme 7 Pro ini yang saya pegang seperti ada warna kebiru-biruannya, tapi ya nggak terlalu terlihat sih. Saran aja mungkin buat Realme kasih 2 opsi warna yang cukup berbeda gitu, misalnya ada warna black atau bisa juga dikasih 3 warna ya, kalau boleh sih dapat opsi 3 warna. Soal layar, Realme 7 Pro ini udah dibekali layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD dengan panel berukuran 6,4 inch. Menurut saya ukuran layar dan resolusinya ini udah pas banget dan enak banget buat dipakai. Layar AMOLED ini juga khas gitu ya, warnanya pekat dan juga warnanya enak banget buat dipandang. Berkat layar AMOLED ini, Realme juga bisa kasih fitur seperti in-display fingerprint yang performanya ternyata udah cukup oke, cepat dan akurat. Soal build quality, menurut saya sejauh ini pakai sih cukup solid, apalagi Realme 7 Pro ini udah mengantongi sertifikat TUV Rainland, dimana udah lewat verifikasi dan uji dari profesional ya. Masuk ke sektor performa, Realme 7 Pro ini udah dibekali dengan prosesor Snapdragon 720G, RAM 8GB, dan storage 128GB. Prosesor ini sendiri menurut saya udah pas banget dan cocok buat segmennya. Kinerja Snapdragon 720G ini udah nggak perlu diraguin lagi ya. Buat kelas menengah ini sih udah cukup banget. Buat game seperti PUBG bisa main di settingan smooth ultra, CODM juga berjalan lancar di settingan grafik very high, dan juga bisa banget buat main Genshin Impact dan tetap lancar di settingan medium. Masuk ke sektor yang paling saya senangi dari HP ini, yakni 65 watt Super Dart charge-nya, yang menurut saya ini edan banget ya. Realme 7 Pro ini sepertinya adalah smartphone dengan charging tercepat di kelasnya ya. Bahkan bisa dibilang soal price to performanya fast charging, Realme 7 Pro ini menurut saya adalah juaranya. Dengan kombinasi baterai 4500 mAh, Realme 7 Pro ini mampu terisi hanya dalam waktu 34 menit saja dari 0% ke 100%. Bahkan kadang-kadang saya cuman perlu ngecas 10 menit aja ya buat dipakai berjam-jam, karena
biasanya udah nambah sekitar 20% sampai 30%. Asli, kalau kalian orang yang butuh fast charging banget, HP ini menurut saya enak banget sih. Soal performa baterainya, menurut saya baterainya cukup awet ya, jadi nggak ada pengaruh. Sejauh ini pakai 2-3 hari sih masih oke, bisa bertahan seharian penuh kalau kita cas 100% dalam pemakaian yang wajar dan ya cuman sosmed sama game ringan. Kemudian kita akan bahas kameranya. Realme 7 Pro udah bawa quad kamera 64 megapiksel dengan sensor utama Sony IMX682. Menurut saya pemilihan sensornya ini juga udah tepat ya, karena sensor ini bisa menghandle foto maupun video dengan sangat baik. Dynamic range-nya bagus, foto low lag-nya juga oke. So far sih kameranya oke banget, dan saya belum nemu ada hal yang cukup mengganggu dari kameranya. Berikut beberapa sampel kamera dan videonya. Soal fitur, kamera ini juga punya beberapa fitur seperti AI Color Portrait Video yang bisa menyeleksi warna kita dan background kita. Lalu ada Ultra Night Escape Video yang membantu kita buat perekaman video di kondisi low light atau malam hari. Dan yang menurut saya cukup unik adalah Pro Nightscape, di mana kita bisa mengatur sendiri settingan foto nightscape yang akan kita potret seperti apa. Sementara pada bagian kamera depan, Realme 7 Pro udah dibekali kamera beresolusi 32 megapiksel, dimana hasilnya juga udah bagus banget menurut saya. Saya sih puas banget sama hasilnya, apalagi kamera depannya ini udah mendukung night mode. Jadi kebantu banget pas pengen selfie di keadaan malam hari atau kekurangan cahaya. Berikut beberapa sampel fotonya. Oh ya, buat user yang butuh NFC, Realme 7 Pro ini udah dibekali NFC.
yang bisa kalian gunakan sebagai alat buat cek e-money atau pembayaran digital yang mendukung fitur NFC. Satu lagi fitur yang mungkin jarang ada di HP Realme seri angka sebelumnya, namun kali ini dia hadir di Realme 7 Pro, yakni dual stereo speakers. Yap, Realme 7 Pro ini udah dibekali dual speaker, dimana kualitasnya menurut saya ya so far sih cukup oke aja sih. Oke, tiba di saat akhir video. Saya sih sebenarnya nggak mau ngasih kesimpulan ya sekarang, karena saya belum nyobain Realme 7 Pro ini lebih jauh lagi. Karena untuk review menurut saya butuh waktu yang lebih banyak lagi sih. Tapi sejauh ini menurut saya HP ini bisa banget buat diperhitungkan. Mungkin di ranah kelas 5 jutaan kali ya, karena saya belum tahu berapa harganya untuk sekarang. Tapi prediksi saya sih mungkin sekitar 4,99 atau 5,499 ya. Dengan fitur-fitur yang ditawarkan, menurut saya Realme 7 Pro ini ya bisa jadi salah satu kandidat buat kalian yang mau nyari HP sekitar range gitu. Tapi ya soal keputusan beli sih saya serahkan sepenuhnya kepada kalian. Demikian video hands on atau pemakaian singkat dari Realme 7 Pro dari Berita Gadget. Jika ada pertanyaan ataupun saran, boleh banget kalian tulis di kolom bawah ya, kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, kita jumpa di video berikutnya.